Be phenomenal every day. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Stockaholic. Nah, sekarang tanggal 29 Mei ya. Sudah lewat jam 12 malam ini, jadi tanggal 29 Mei hari Sabtu. Seperti biasa saya akan membahas pergerakan IHSG selama 1 minggu kemarin dan kira-kira apa yang akan terjadi dalam seminggu ke depan. Oke, karena ini sudah masuk akhir bulan, jadi saya akan mengupdate untuk yang program nabung saham bulanan ya, yang gaji UMR itu, kalau teman-teman masih ingat. Nah, di sini saya nambah lagi porsi di 3 saham ini, PTN, HMSP, dan Telkom ya. Total sudah 5 bulan ini saya setor kurang lebih 5 juta ya, 1 jutaan tiap bulan, dan posisinya floating minus 225.000 atau minus 4,5%. Nah, ini saya keep terus untuk long term ya, jangka panjang untuk dana pensiun. Oke, kemudian kita akan masuk ke IHSG. Sebelumnya saya akan membahas dulu secara global di mana ini ya, saya akan lihatkan pergerakan dari Dow Jones itu masih all time high ya. Di ini grafiknya kita bisa melihat. Terus untuk Nasdaq hampir sama, dia juga sedang ada di ujung, dan S&P 500 juga ada di ujung. Jadi tiga indeks di Amerika ini sedang ada di all time high posisinya, di area all time high. Nah, ini hari ini juga kelihatannya masih positif ya, positif 0,3. Ada berita di mana jumlah tenaga kerjanya yang yang unemployed itu sudah berkurang di Amerika sana. Nah, itu menjadi katalis positif. Tapi saya tetap masih sama seperti minggu lalu karena posisi indeksnya masih tinggi. Jadi saya lebih baik dengan strategi yang fast trading ya, daripada hold. Nah, terutama untuk saham-saham blue chip. Kenapa? Karena kalau rontok ya, IHSG itu biasanya yang kena duluan tuh yang blue chip. Oke, sekarang saya akan masuk ke ini. Nah, RTI-nya sekarang saya nggak pakai versi web, saya download ini ya, aplikasi BlueStack. Ini bisa di sini simulasinya. Nah, IHSG di hari Jumat ini pertama awalnya menguat, tapi di closingnya menguatnya tinggal sedikit ya, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat selama seminggu, nah pergerakannya cenderung mix ya. Jadi sempat melemah, menguat, terus ini penguatannya agak menurun. Namun transaksinya sudah jauh lebih baik ya. Kalau kemarin bahkan sempat tembus 20 triliun ya, kalau nggak salah hari Kamis ya. Nah, ini hari ini 12,9 triliun. Untuk pergerakan dari asing, hari Jumat masuk 343 miliar. Nah, untuk all marketnya 1,3 triliun. Nah, 1,3 triliun ini dari sahamnya grupnya Barito ya, BRPT sama TPIA. Itu totalnya sekitar 1 triliunan. Nah, untuk selama 1 minggu pergerakan dari asing pun hampir masuknya itu hampir 1 triliun. Jadi 860 miliar. Inflow-nya sebenarnya sangat bagus ya dari asing ini. Saya juga agak agak worry ya sebenarnya, walaupun asing masuk ini cuman belum, entah kenapa kok saya masih belum firm gitu loh kalau IHSG ini bakal bullish seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ini adalah foreign flow-nya, asingnya kelihatan masuk terus ya, sudahan. Nah, secara ini kalau kita lihat cermati, sebenarnya IHSG ini masih dalam, kalau jangka pendeknya itu masih sideways, tapi arahnya itu sebenarnya masih mau downtrend. Nah, tapi kalau dia berhasil menembus level psikologis 6.000 kembali lagi, itu ada potensi untuk reversal menjadi uptrend ya. Seperti itu. Untuk pergerakan harga gold, ya gila sekali ini ya. Ini sudah 112 harga batu bara ini ya. Tapi saham-sahamnya loyo semua. Memble ya. Sahamnya nggak sesuai dengan harga goldnya. Untuk harga nikel pun juga naik kembali setelah sempat kemarin turun ya. Drop sampai level 16 ribuan ya. 16.700an ini. Terus sekarang sudah ada di level 17.800. Mau kembali menembus level 18.000 untuk nikel. Dan untuk emasnya, gold price-nya ini dia sudah 1.900, hampir sama kayak beberapa hari yang lalu sudah tembus ini.
Nah ini ya, 1900-nya sebenarnya sudah dijebol di beberapa hari yang lalu. Nah, dengan kenaikan nikel dan emas, tentu teman-teman sudah tahu ya bahwa emiten Antam tentu akan diuntungkan. Semoga emiten Antam pergerakan minggu depannya akan terkerek naik ya, karena ada dua kenaikan harga komoditas ini. Oke, terus jadi batu bara naik, nikel naik, emas juga naik ya. Sekarang saya akan melihat analisa, nah yang minggu lalu ya, yang 21 Mei, di mana metodenya BNF itu cukup cukup bagus hasilnya ya. BTPS dia gagal rebound, Briskota dia berhasil rebound, LPCK dan LPKR, Duo Lipo Group gagal rebound, dan Maya PNBS dia berhasil rebound. Seperti itu. Untuk technical dan broker summary-nya ini yang jelek ya hasilnya. Kenapa? Karena hanya satu yang hanya satu yang up, yaitu XL. Yang lainnya kebanyakan itu memble, sideways ya. Ini sideways. Ada berapa ini? 5 yang sideways. Yang turun itu SMDR sama ISAT. Lainnya itu jalan di tempat semua. Untuk minggu ini thresholdnya itu cukup tinggi ya kalau kita perhatikan, di mana seminggu lalu kan 15, 17, 26 kebanyakan di bawah 20%. Di minggu ini thresholdnya tinggi-tinggi ya, 27%, 20%, 21, 32. Nah, teman-teman bisa pantau dan cermati ya pergerakan saham-saham ini. Saya sih tertarik dengan yang BTPS ini ya, karena BTPS ini masih ada fundamentalnya, walaupun dia thresholdnya cuma 14% ya. Penurunan antara harga terakhir dengan SMA 25-nya. Terus ada Kota ini juga sahamnya yang kalau jago copet bagus ya di sini. Ini juga sering dibahas di grup ya, sama Pak TB itu ya, Pak Titus Budi. Nah, terus ini ada saham-saham. Nah, ini saya nggak pernah main ya, NPGF. Nah, terus untuk technical dan broker summary, sekarang ada beberapa yang saya mention ya. Yang pertama itu XL, ini melanjutkan penguatannya uptrend. Kalau kita cermati di sini, sebentar ya, internetnya agak lemot. XL dia kondisinya lagi uptrend dan ada big accumulation. Targetnya ada di level 2500. Bentar ya. Coba ini saya matikan dulu ini. Nah, ini ya grafiknya. Dia masih uptrend. Di hari Jumat ini ada sedikit koreksi ya, koreksi wajar lah. Semoga minggu depan masih melanjutkan uptrendnya. Terus yang berikutnya ada BFIN ya, BFI Finance. Itu dia harga terakhir 755. Ini bentar coba saya bukakan BFIN, BFI Finance ya. Ini sedang mengalami major uptrend ya. Nah, ini uptrend terus naik. Nah, di level 755 ya, sorry, closingnya 755. Cuman dia ada di atasnya Bollinger, jadi kalau dia berhasil melanjutkan uptrendnya, maka dia akan terbang lebih tinggi ya. Tapi kalau gagal, biasanya cenderung akan terkoreksi juga cukup dalam. Jadi agak hati-hati yang membeli saham BFIN, lebih baik untuk fast trade ya. Nah, seperti itu. Ini broker summary kita bisa melihat ya, akumulasi. Terus yang ketiga ada saham Pegas ya. Nah, saham Pegas ini kemarin sempat dibuang ketika rebalancing MSCI ya di hari Kamis. Terus di hari Jumat ini dia mengalami kenaikan 0,8%. Sempat nyentuh 1165 nih. Nah, ini ya. Nah, dia sebenarnya ada di area bawah ya. Agak mendekati support. Supportnya ini paling bawah ini berapa? 1060 ya. 1055. Sekarang dia ada di 1130. Kalau kita cermati di sini ada yang agak lucu nih. Close. Nah, ini ya. Mana Pegas. Nah, ini
Pegas ini bidnya di closing di ganjel 1,4 juta lot. Teman-teman bisa bayangin 1.400.000 ini kan kalau dikali 100 lembar dikali dengan 1.130. Nih 158 miliar. Ini ada orang iseng ya yang mengganjel 1,4 juta lot di bidnya Pegas. Pegas broker summary-nya ada distribusi ya, tapi harganya ada di support. Jadi saya masukkan. Terus berikutnya ada saham BBYB. Nah, BBYB ini sebenarnya saham spekulasi ya, super high risk. Cuman saya masukkan kenapa? Karena ada fenomena di minggu ini bank-bank digital itu kan naik semua ya. Banyak yang naik lah, nggak semua sih. Nah, sedangkan BBYB ini yang masih letoy, jadi masih sideways ya, belum ada kenaikan yang signifikan. Cuman hari Jumat ini aja naik cuman 2,25%. Jadi menurut saya ini juga cukup menarik. Last price-nya 454 ada di area support dengan targetnya ke 500. Mana ini? BBYB. Nah ini ya. BBYB ini salah satu pemegang sahamnya itu Aku Laku ya. Aku Laku ini dari anak perusahaannya Alibaba kalau saya nggak salah ya. Cuman di dalamnya ini ada Asabri, dan di mana Asabri ini sedang berjualan. Nah, ini yang bikin worry sebenarnya di sini. Asabri berjualan. Setahu saya, Asabri ini berjualan tuh menggunakan sekuritasnya antara CC atau DX, saya lupa itu. Antara dua itu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga pergerakan kalau ada yang sell di dengan menggunakan dua sekuritas itu. Terus, nah ini ya kayak yang di fenomena bank digital di minggu ini, minggu lalu maksudnya ya, di BABP ini naik gila-gilaan, MNC Group, bank MNC Group ya, di mana MNC ini ada mendapatkan izin OJK untuk aplikasi Motion. Jadi aplikasi Motion ini di bawah benderanya bank MNC, BABP. Nah, ini seiring dengan mau menjadi bank digital ya. Nah, tapi saya mendapat berita bahwa MNC ini mempunyai suatu jaringan yang integrated antara media TV-nya, terus aplikasi pembayaran dia juga punya, namanya itu Spin. Terus sama ada yang Motion ya. Motion itu untuk perbankannya. Jadi orang kalau mau buka rekening segala macam itu bisa langsung online semua. Nah, dia ini mau mengintegrasikan itu semua menjadi satu. Jadi kalau misalkan nih kita lagi nonton TV ya, lewat aplikasinya punya MNC, nanti kalau misalkan lagi di media tersebut lagi menayangkan, katakanlah ada produk yang mau dijual. Nah, kita bisa langsung beli, langsung buy lewat aplikasinya itu. Jadi lagi siaran TV, terus ada produknya, kita bisa buy dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di jaringan grup MNC. Semuanya tuh diintegrasikan menjadi satu ya. Itulah mengapa kok kemarin kalau teman-teman perhatikan sempat naik semua ya. BABP, terus ada MNCN kemarin sempat naik, terus ada BHIT juga sempat naik, semua grup MNC itu naik. Karena ada berita seperti itu. Terus ya ini untuk digital lainnya itu BGTG ini AR kanan ya, naik kencang. Cuman kenapa kok saya nggak masukkan yang di bagian apa namanya rekom, sebentar ya Jumat. Nah ini kenapa, karena drivernya itu si Mugi ya. Mugi ini kan terkenal untuk kalau sekali buang ya buangnya tanpa ampun ya. Jadi kalau teman-teman yang mendapat cuan arah di sini, lebih baik juga untuk trading ya. Di minggu depan ada kemungkinan dia open langsung naik kencang ya, tapi sesudah itu ya terserah si bandarnya mau dibanding atau enggak ya. Oh ya, ada disclaimer on ya. Di semua video saya itu ada disclaimer on di mana resiko dan keputusan investasi ada di masing-masing investor. Oke, berikutnya saya lanjutkan untuk saham Adaro. Nah, Adaro dan MBAP ini dua saham batubara yang minggu lalu juga masuk ke watchlist, cuman mengecewakan ya. Harga batu baranya sudah tembus 100 lebih tapi nggak naik-naik.
Sekarang bahkan tembus 110 ya, 110 lebih, tapi masih belum naik juga. Ini masih 1170, minggu lalu 1165. Kalau kita lihat chartnya pun kayak nggak ada kehidupan ya, kayak di kuburan chartnya ini. Nah ini, areanya masih di area-area support terus seperti ini ya, untuk saham Adaro. Tapi saya masukkan ya, karena seharusnya dia mempunyai apa namanya ya, kayak imbas positif lah atas kenaikan harga batu bara. Bersama dengan MBAP, ini sama juga emiten untuk coal ya, batu bara. MBAP. Mungkin untuk yang MBAP ini teman-teman agak nggak terlalu familiar ya, karena biasanya yang batu bara itu identik dengan Adaro dan PTBA. Nah ini MBAP dia untuk majornya masih ada tren ya, uptrend maksud saya. Cuman 3 hari terakhir ini masih sideways. Oke, next saya akan bahas. Nah, Antam. Antam ada kenaikan dari harga emas, ada kenaikan juga nikel. Jadi diharapkan minggu depan ini dia bisa uptrend ya. Ada big akumulasi juga dari ZP Kim Eng ya, sebanyak 71,5 miliar. Nah, ini chart Antam pas di MA25-nya ya. MA25-nya 2472. Dia 2460. Akan mencoba nge-break ke sini lagi 25 30 lah. Mau mencoba untuk menembus di level kotak ini lagi supaya bisa melanjutkan uptrend. Untuk foreign flow-nya dia lagi highest ya. Ini ya. Jadi posisinya lagi asing masuknya paling banyak ini sekarang. Momen saat ini. Nah, ada mendapat katalis positif lagi dari inflow asing untuk saham Antam. Yang terakhir adalah Friend. Nah, Friend ini ada keluar berita dia apa ya? Saya sampai lupa ini. Beritanya Friend. Nah, ini loh. Grup Sinarmas beli saham Moratel senilai 360 miliar. Nah, ada berita ini ya, berita katalis ini. Sama kalau saya nggak salah, itu sudah keluar laporan keuangan dari Friend. Coba kita cari ya. Nah, ini Friend sudah keluar. Kalau kita lihat di iPod masih belum keluar kayaknya. Bentar, coba saya cari ya. Nah, ini di iPod masih 12 month ya. Di sini sudah keluar yang triwulan 1 2021. Triwulan 1. Oke, kita lihat secara cepat aja untuk saham si Friend. Nah, ini ya, aset bla 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 bla. Jumlah asetnya 38684 38745 bertambah ya dibandingkan 31 Desember 2020. Nah, jadi ada peningkatan aset. Untuk utangnya 2631 ya sama. Berarti asetnya bertambah tapi utangnya juga bertambah. Equity-nya kurang lebih ya. Nah, ini ya nggak terlalu berbeda. Menurun sedikit lah. 3692 12 triliun menjadi 11,9 triliun. Nggak terlalu berubah untuk ekuitasnya. Untuk laporan laba rugi, ini salah satu yang paling penting, jumlah mana. Laba rugi. Nah, ini dari 1,7 triliun minus dia menjadi 396 M. Nah, memang masih minus ya, cuman kalau secara year on year-nya dibanding 31 Maret 2020 dia sudah mengalami peningkatan yang jauh lebih baik ya. Tahun lalu 2020 minus 1,7 triliun, sekarang minusnya 396 M. Ya memang masih minus, cuman kita melihat secara performnya dia lebih baik lah daripada tahun lalu. Untuk equity-nya dia nggak terlalu ada perubahan ya. Ini sekilas untuk Friend. Terus ada transaksi itu ya tadi ya, pembelian Moratel itu. Nah, jadi saya masukkan karena ada boosternya. Booster untuk kenaikan dalam jangka waktu pendek ini. Selain itu, ini kalau teman-teman masih ingat dengan waran seri 2-nya ya, waran seri 3-nya
Friend, W2 ini harganya sudah jebol ke 55 ya. Kapan hari saya prediksikan sekitar 50-an ya. Normalnya. Ternyata ini sudah jebol sampai 55. Wah, ini tinggi sekali ya. Dimana harga sahamnya ini sudah terpautnya nggak terlalu jauh dengan W2. Padahal ini kan kalau mau dikonversi harus tebus lagi kan. Kalau nggak salah 100 ya harga tebusnya. Jadi kalau W2-nya ini terus-menerus naik, otomatis saham induknya itu akan juga naik. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau W2 sama induknya itu harganya sama, itu nggak mungkin. Kalau sama ya ngapain orang-orang beli W2 terus? Pasti orang-orang lebih memilih beli induknya. Seperti itu. Jadi untuk friend dia ada di resisten sesudah kemarin naik cukup kencang ya. Nah ini kemarin naiknya sampai 90, sekarang closingnya ada di level 89. Nah dia berpotensi untuk melanjutkan ke level 99 ini. Ini netral. Nah jadi ini adalah saham-saham pilihan ya untuk tanggal 28 Mei ini untuk minggu depan semuanya. Sekarang sudah jam berapa nih? Setengah 2 lebih ya. Jadi cukup sekian videonya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa chat di kolom komentar. Dan juga kalau ada teman-teman yang belum mempunyai grup saham, saya ada grup di Telegram yaitu Stockholik. Teman-teman bisa masuk di sana. Itu adalah komunitas untuk kita belajar bersama. Tenang, grupnya itu free, tidak berbayar. Oke, cukup sekian videonya teman-teman. See you guys.